berdoa untuk setiap kali saya spend time dengan anak teens. Tuhan tolong. Jadi saya merasa ministry teens itu, jadi saya belajar sebenarnya itu bukan saya yang luar biasa, tetapi Tuhan yang memampukan saya. Jadi pelajaran yang paling besar buat saya pada waktu itu adalah bukan seberapa saya bisa kasih tahu mereka, tapi yang sangat penting adalah seberapa saya sangat butuh untuk mendengarkan mereka. Jadi pembentukannya adalah mempunyai telinga yang mau dengar, mempunyai hati yang mencoba mengerti. Nama saya Alexander, istri saya Elia. Kita berdua sedang melayani di Ministry Remaja Superteens di Jakarta. Saya pribadi dibesarkan dari keluarga yang dikatakan orang bilang cukup mampu, mapan. Saya juga dibesarkan dengan percaya sama Yesus, tapi juga sepanjang waktu tidak terlalu mengerti tentang apa artinya firman. Boleh dikatakan bahwa karena keluarga fokusnya adalah pada waktu itu membesarkan dan membahagiakan anaknya, dan kebetulan saya adalah anak tunggal, jadi saya bisa dikatakan saya diberkati. Kalau orang dunia bilang ya spoiled kali ya, mengenai segala sesuatunya. Ya, saya anak ke-1 dari 4 bersaudara, latar belakang agama, latar belakang yang lain. Jadi saya kenal Tuhan itu karena saya pergi ke sekolah dari SD sampai SMA, sekolah Kristen. Dan salah satu requirement-nya adalah harus pergi ke gereja tiap minggu untuk mendapat nilai agama. Kita berdua kenalan ketika kita masih kuliah. Waktu itu kita berdua berkuliah diberkati Tuhan, kebetulan di Los Angeles, California. Dan sebenarnya dia ini adalah teman baik ya, dan kita juga kenalan dari waktu Elia waktu itu masuk ke dalam jemaat atau mulai beribadah dalam jemaat. Sebenarnya kita berdua kenal di gereja. Karena kita ke gereja, jadi kebetulan orang Indonesianya cuma beberapa orang, ya. Jadi pasti saya dikenalin sama orang Indonesia lain gitu ya yang ada di sana. Karena bahasa Inggrisnya waktu itu masih pas-pasan. Itulah pertama kali saya ketemu Alex dan akhirnya kita bersahabat. Betul. Dan karena kita waktu itu ada komunitas orang Indonesia di tempat jemaat kita berada waktu itu di West LA, jadi kita saling berkomunikasi. Nggak pernah kepikiran sih waktu itu ini adalah calon pasangannya. Dan Sama. Alex bukan tipe saya ya, tipe saya lebih tinggi gitu ya, putih gitu ya. Kebetulan dia latar belakangnya bandel, jadi saya merasa saya nggak terlalu suka, saya sukanya yang alim. Dan terus terang saya dulu juga waktu ngeliat Elia karena dia masih muda banget, jadi kita berdua nggak kepikiran, saya nggak kepikiran bahwa ini adalah orang yang saya akan mau punya hubungan satu hari. Dan setelah itu kebetulan saya balik dulu ya ke Indonesia karena saya beberapa tahun di atas Elia, dan akhirnya hubungan kita berakhir karena long distance. Kita putus saat itu dan akhirnya 2 tahun kemudian saya balik ke Indonesia. Sebenarnya saya tujuannya adalah untuk nggak masuk pelayanan karena saya mau mengejar impian dunia, yaitu pengen mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan jadi orang kaya gitu ya. Tapi saat itu waktu saya pulang, krisis ekonomi di Indonesia ya, dimana yang tadinya cita-cita saya adalah bekerja di bank, tiba-tiba bank hancur semua. Jadi Tuhan punya pendapat yang lain ya. Waktu saya kembali, terus terang salah satu tujuan saya sebenarnya mulanya adalah mimpi karir. Tapi Tuhan berkata lain, saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani, dilatih dulu pertama-tama. Buat saya pribadi, menjadi pelayan penuh itu sebenarnya adalah sebuah kehormatan ya, dan sebuah kesempatan untuk saya bisa memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya mengenal diri saya orangnya nggak bisa setengah-setengah. Jadi waktu saya diberikan kesempatan itu, saya melihat ini adalah bagian daripada rencana yang Tuhan mau saya lihat. Jadi nggak pernah saya berpikir bahwa saya layak untuk melayani. Tapi alasan saya melayani sebenarnya nggak pernah punya
impian untuk melayani ya. Seperti tadi yang saya udah bilang, kalau saya pengen mengejar apa impian, karena saya udah pergi jauh-jauh ke luar negeri, saya pengennya mendapatkan apa yang saya sudah habiskan, maksudnya pendidikan yang ada di sana. Jadi sebenarnya saya mau melayani tapi dengan sambil bekerja. Jadi untuk full time itu satu hal yang impossible di pikiran saya. Tapi Tuhan berkata lain ya. Semakin saya melayani, semakin saya jatuh cinta dengan pelayanan. Semakin saya melihat bahwa Tuhan bisa bekerja banyak lewat orang-orang, bahkan lewat saya bisa membantu orang-orang sekitar saya. Itu yang membuat saya punya hati yang berbeda dan akhirnya memutuskan untuk bisa melayani full time. Dan itu juga yang membuat saya melihat, wah ternyata Eli yang saya kenal dulu di kuliah dengan saya kenal sekarang hatinya berbeda untuk mau betul-betul melakukan pelayanan buat Tuhan. Dan akhirnya itulah buat kita disarankan kembali untuk bisa kenal sama lain, dan akhirnya berpacaran kembali, dan setelah beberapa saat kita memutuskan untuk menikah. Pelayanan yang pertama saya rasakan adalah menjadi usher atau penerima tamu ya. Itu ceritanya panjang sebenarnya, tapi percaya atau tidak, waktu jadi murid saya pernah lemah secara rohani, dan tantangan yang diberikan adalah untuk saya ambil komitmen kasih hati saya. Dan saya ini orang egois karena anak pertama, dan tentu self fokusnya tinggi. Jadi yang terjadi adalah saya ditantang untuk bisa melayani orang, peduli sama orang. Dan itulah kenapa pertama kali di gereja, waktu saya masih kuliah, saya disarankan untuk mengikuti yang namanya ministry usher. Nah, itu terus terang membantu saya banyak ya untuk tidak fokus kepada diri saya, yang membuat saya belajar bahwa itu cara Tuhan membentuk saya untuk menjadi orang yang tidak self focus. Saya melayani di KKK karena saya suka anak-anak. Ketika ada tawaran untuk bisa melayani secara full time di KKK, saya ambil karena waktu itu saya juga baru punya anak. Saya pikir ini kesempatan untuk saya untuk bisa belajar dari anak-anak, karena anak-anak itu simple, bisa gampang memaafkan, cepat lupa ya, tapi juga adorable gitu ya. Dan ketika mereka sayang sama Tuhan itu luar biasa, bisa ekspresinya dengan luar biasa. Itu yang membuat saya jatuh cinta dengan pelayanan KKK. Tantangan yang paling besar adalah memastikan bahwa kita punya prioritas yang benar. Karena kadang-kadang ketika kita melayani itu, prioritasnya bisa aja lari kepada pelayanan itu sendiri, tapi kita tidak punya prioritas yang benar bahwa tetap yang pertama adalah Tuhan. Dalam arti adalah ketika kita melayani itu, kita perlu pastikan bahwa Tuhan yang paling utama, itu yang paling kita kejar, hubungan sama Dia paling kita jaga. Lalu yang kedua, kalau saya rasa yang paling penting adalah bagaimana mengerti bahwa Tuhan memberikan keluarga dengan satu tujuan, bahwa kita bisa sama-sama bertumbuh lewat yang namanya keluarga. Karena kita juga mengatakan ya bahwa kalau orang yang mau melayani itu orang yang memastikan bisa menangani keluarganya sendiri dengan baik. Saya rasa itu yang dua hal yang paling utama. Lalu ketiga, barulah kita bisa melihat bahwa ministry yang kita layani itu menjadi bagian daripada hal yang kita perlu kasihi. Jadi sekali lagi untuk saya pribadi yang paling banyak saya belajar adalah yang berhubungan dengan prioritas hidupnya ya. Sehingga itu yang mendatangkan sukacita di dalam kita melayani. Kita lebih fokus ke pelayanan kita lupa keadaan kita lupa perkawinan kita pikir dengan kita melayani kita akan oke gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang membuat kita jadi akhirnya melayani itu jadi karena akhirnya kita juga jadi nggak happy ya, kita jadi beban karena kita juga salah peratas kita yang seharusnya Tuhan dan itu satu sama lain. Suami ya, untuk saya suami, untuk Alex istri, tapi jadi ministry pelayanan dan pelayanan itu yang membuat akhirnya menjadi tantangan ya untuk dalam kita melayani. Ada masa-masa tadi saya bilang bahwa kita frustasi dengan pelayanan, kita capek, kayaknya kasih yang terbaik kok tidak sesuai pengharapan pribadi kita aja karena kita juga tidak punya prioritas yang benar. Habis itu ada masa di mana kita jadi melihat itu pelayanan itu menjadi satu hal yang membuat kita pribadi hatinya jadi terkontaminasi. Sebenarnya terjadi adalah Tuhan sedang mendisiplinkan kita untuk kita betul-betul memperhatikan prioritas kembali ya. Kita bersyukur bahwa ketika masa-masa terjadi sebenarnya kita diberikan kesempatan
untuk memperbaiki yang namanya pernikahan kita. Dan terus terang itu adalah momen dimana tidak mudah ya menjalaninya. Tapi kita tahu bahwa itu yang terbaik yang perlu kita lakukan karena Tuhan sedang membentuk kita untuk punya prioritas yang benar di dalam kehidupan pribadi kita. Saya bersyukur ya karena ada orang-orang yang benar-benar mengasihi kita ya, melihat bahwa bukan karena bukan karena kita melayani begitu banyak kita dihargai, tapi karena mereka sayang sama kita. Mereka lihat bahwa pernikahan kita lebih penting dari pelayanan kita. Jadi itu yang membuat masa-masa itu dimana kita mulai mendefinisikan apa sih pelayanan buat kita, kenapa sih kita mau melayani secara sesungguhnya, bukan karena keberhasilan kita atau apa yang kita capai, tapi lebih daripada apa yang Tuhan berikan pada kita. Pada awal mulanya tentu ngelewatin hal seperti itu nggak mudah ya, karena kita udah mendedikasi hidup kita cukup lama di dalam melayani. Tapi yang saya sadari pada waktu itu adalah sekali saya katakan bahwa ketika kita kehilangan prioritas yang benar, kita jadi punya satu sudut pandang yang menurut saya nggak sehat ya, terutama di dalam membangun pernikahan dan hidup pribadi sebenarnya. Jadi waktu itu kami banyak diajari hal dasar bagaimana kami kembali menjadi suami istri yang benar, memproses segala sesuatu dengan sehat. Dan jujur itu pelajaran yang sebenarnya kalau dikatakan sangat basic, tapi itu sangat berarti karena itulah yang Tuhan mau bentuk. Nah, sebenarnya nggak mudah ya, karena yang tadinya selalu sibuk tiba-tiba nggak punya apa-apa ya, yang selalu ke gereja tiap pagi banget, yang sekarang tiap pagi langsung pulang gitu ya, bukan hal yang mudah karena kita lebih fokus, kita mau diajarkan untuk lebih fokus kepada Tuhan dan satu sama lain ya. Tapi sebenarnya momen itu yang membantu kita berdua sih untuk menghargai. Saya masih ingat, jadi kita ditantang untuk pergi dating seminggu sekali ya, bukan cuman dulu kita kalau dating kita ngomonginnya orang lain, ministry kita ya, apa yang terjadi, apa bagaimana, tapi kita mulai belajar untuk ngomongin satu sama lain gitu, apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi pikiran kita, itu yang membantu, itu yang akhirnya membantu kita jadi connected satu sama lain. Karena kita belajar untuk mengerti, mulai lebih jadi more in love with each other again. Gimana say? Ya. Dan saya bersyukur karena proses itu membuat kita kembali bisa melihat apa yang perlu kita prioritaskan. Dan percaya atau tidak, itu jadi satu hal yang baru ya bagi hidup kami pribadi untuk mengerti prioritas, dan sampai ini pun kami masih belajar untuk melakukan hal itu. Nah di momen itulah sebenarnya setelah beberapa saat kami tidak memimpin ministry manapun juga, kami diberikan satu kesempatan yang kami nggak pernah pikirkan, yaitu adalah kami ditanyakan apakah oke untuk melayani di ministry remaja. Terus terang itu satu tantangan lagi ya, tapi saya percaya itu satu hal yang kita berdua merasa itu adalah kesempatan yang diberikan untuk kami bisa melatih prioritas hidup kami pada momen itu. Sebenarnya waktu kita diminta untuk melayani ministry teens, saya sebenarnya agak bingung. Kayaknya kalau ministry teens akhirnya memberi lagi gitu ya. Saya pikir saya akan masukin ke pelayanan di merit gitu ya, karena itu yang kita perlukan. Tapi akhirnya kita berdua memutuskan untuk obey ya, untuk patuh, untuk kita lihat nasihat itu sebagai satu kesempatan, dan itu yang membuat akhirnya kita bilang oke, kita coba ministry teens, ministry yang kita nggak pernah tahu, kita coba mau lihat apa sih yang kita bisa berikan di ministry remaja. Harus terang, itu adalah hal yang menantang karena
ketika kita melayani biasanya kita kecenderungannya adalah bergantung pada pengalaman yang kita punya. Tapi di ministry remaja, saya seperti Desi juga bilang bahwa kita nggak punya pengalaman apa-apa ya. Jadi kita nggak mengerti dunianya, nggak mengerti bagaimana kita perlu memimpinnya. Dan terus terang itu secara pribadi itu sebuah proses pembentukan buat saya. Ya, karena nggak gampang loh untuk sudah beberapa saat menjadi pelayan yang cukup lama, dan bisa dikatakan saya nggak bilang senior ya, tapi cukup banyak pengalamannya. Tiba-tiba masuk satu ministry yang ini dunianya lain, dan pada waktu itu kebetulan gereja juga sedang fokus untuk membentuk ministry remaja. Jadi kita ini istilahnya tidak punya pandangan lah ya, tapi saya belajar satu hal pada waktu itu adalah Tuhan lagi mau bentuk saya untuk punya hati mau belajar dan tidak mengandalkan yang namanya pengalaman. Jadi itu yang pertama saya rasa sangat meaningful ketika saya memulai untuk melayani ministry teens. Pengalaman yang saya dapatkan waktu ministry teen pertama adalah sebenarnya ini bukan diri saya, it's not about me, tapi it's about God gitu ya. Karena sebenarnya segala sesuatu saya harus mulai dari baru. Jadi banyak kan kemudian kalau spend time itu saya bicara, mereka cuma jawab iya, tidak, enggak, nggak mau. Dan bagaimana caranya saya benar-benar setiap kali berdoa untuk setiap kali saya spend time dengan anak teens, Tuhan tolong. Jadi saya merasa ministry teens itu, jadi saya belajar sebenarnya itu bukan saya yang luar biasa, tetapi Tuhan yang memampukan saya. Pembentukan yang pertama yang saya masih ingat, sebenarnya tadi kayak waktu istri saya katakan, Elia katakan bahwa itu bukan saya banget ya. Saya pribadi ada kecenderungan satu karakter yang saya lihat Tuhan mau coba bentuk adalah saya ini kecenderungannya adalah suka kontrol segala sesuatu. Ya, saya nggak berasa aman kalau saya nggak punya kendali. Nah, saya melihat di ministry remaja ini terus terang saya nggak bisa kontrol karena ini adalah generasi yang berbeda, dan memahami generasi mereka ketika saya mulai belajar bahwa mereka itu adalah generasi yang tidak suka dikontrol. Jadi pelajaran yang paling besar buat saya pada waktu itu adalah bukan seberapa saya bisa kasih tahu mereka, tapi yang sangat penting adalah seberapa saya sangat butuh untuk mendengarkan mereka. Jadi pembentukannya adalah mempunyai telinga yang mau dengar, mempunyai hati yang mencoba mengerti. Saya rasa itu hal yang paling terbesar ya, dan terus terang itu nggak gampang buat saya. Karena pada masa itulah saya belajar bahwa ini sebenarnya ministrinya Tuhan, dan ini generasi mudanya Tuhan. Jadi bukan saya yang berkuasa segala sesuatunya, tapi membantu mereka untuk bisa melihat bahwa mereka itu punya Tuhan yang senantiasa mau menuntun mereka, mendengarkan mereka, dan memberikan kepercayaan pada mereka untuk melihat bahwa mereka ini adalah generasi muda yang Tuhan mau bentuk dan Tuhan mau tuntun mereka. Itu mungkin hal yang terbesar yang saya belajar banyak ya. Yang saya belajar adalah sebenarnya seberapa bagus kamu berkhotbah itu nggak menentukan anak teens bisa terpengaruh, tetapi seberapa kamu mendengar mereka itu yang membuat mereka merasa feel special. Ya, apalagi dengan anak teens, seberapa kita mau push, kita mau kasih kita pikir ini waktu yang terbaik, tapi Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik ya. Dan juga mungkin simple act of kindness ya, kadang-kadang anak teens sebenarnya dengan kita peduli, dengan kita menyapa, walaupun mungkin mereka responnya tidak begitu menyenangkan, tapi dengan kita menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan kita sayang, itu membuat perbedaan buat anak remaja. Itu yang membuat saya merasa bukan apa yang saya punya, tetapi apa yang Tuhan bisa, apa yang saya bisa berikan lewat apa yang Tuhan ajarkan buat saya, itu sih kepada ministry.
challenging ya, tapi rewarding in the same time karena saya merasa saya melihat kerja Tuhan yang luar biasa ya dalam ministry remaja, karena saya merasa dari remaja yang nggak punya koneksi dengan Tuhan, ketika mereka punya koneksi dengan Tuhan, nggak ada limit, nggak ada batasan yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa, bahkan orang tuanya pun sampai terkesima dengan apa yang mereka bisa lakukan. Itu yang buat saya merasa ketika di ministry itu saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan berkuasa. Yang saya lihat adalah ketika Tuhan membentuk itu, Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan Dia mengasihi kita. Yang kedua adalah kita mengerti bahwa pada waktu proses terjadi, sebenarnya Tuhan sedang berusaha berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dua hal itu menurut saya hal yang sangat penting, karena memang dikatakan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Iya, kebaikan Tuhan di lagu Kebaikan Tuhan itu nyata banget tuh. Tuhan itu nggak pernah lupa, Tuhan akan selalu ingat. Walaupun kita gagal berapa kali, Tuhan akan bantu kita. Betul, setelah kita latih kita bisa melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan ya. Dan ketika kita melihat anak kita berproses dalam Tuhan, bukan karena kemampuan dan kebaikan kita, tapi karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya, kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan itu nyata ya. Dan melihat bagaimana anak kita hari ini bisa jadi murid, di tengah pergumulan dia tetap melihat kepada Tuhan dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi itu yang kami bersyukur bisa menjadi bagian daripada keluarganya Tuhan di dalam jemaat. Amin.